Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua Yayasan Al-Furqan, insyaallah Bapak Haji Rashid, semoga diberikan kesehatan selalu dan mendapat berkah Allah selalu. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa satu persatu, semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila untuk dapat keberkahan, kita sama-sama membacakan Ummul Kitab agar kiranya pengajian kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan dibimbing dan juga yang mendengarkan dibimbing, dan pertanyaannya dan jawabannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun tema hari ini adalah bagaimana cara menjemput hidayah. Sebelum kita membahas mengenai hidayah, cara menjemputnya, kita harus tahu dulu apa itu hidayah dan apa itu hikmah. Sering kita di khotbah kita mendengarkan, semoga kita akan mendapatkan taufik dan hidayahnya. Apa itu taufik atau apa itu hidayah? Bapak Ibu sekalian, hikmah adalah suatu kebijaksanaan, pelaksanaan suatu kebijakan dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayah itu adalah petunjuk jalan menuju, menyempurnakan sehingga kita sampai kepada apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan, yaitu kita akan mendapatkan kemenangan. Kita akan mendapatkan kemenangan. Itu adalah hidayah. Banyak orang mengatakan bahwasanya saya belum bisa ikut kajian, saya belum bisa sholat karena saya belum dapat hidayah. Karena saya belum dapat hidayah. Hidayah itu dikelompokkan menjadi 5. Satu adalah ilham fitrah. Fitrah kita, di mana fitrah kita seperti contoh bayi kalau lapar dia menangis. Kalau lapar dia menangis. Kalau binatang lebah difitrahkan untuk membuat madu. Itu adalah fitrah. Hidayah fitrah. Yang kedua, hawasi, bahwasanya hidayah kita mendapatkan respon. Namanya hidayah hawasi itu mendapatkan respon. Contoh, kalau kita ngantuk, kita tidur. Kita tidur. Kalau kita sedih, kita menangis. Maka Allah katakan, aku yang membuat kamu menangis, dan aku yang membuat kamu tertawa. Itu adalah semua hidayah juga. Dan juga terrespon tadi, kalau kita ngantuk, kita lapar, itu adalah hidayah petunjuk dari Allah. Yang kedua, ketiga adalah akal. Hidayah akal. Jadi manusia itu diberikan akal oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, bahwasanya ini yang benar, ini yang tidak benar. Terus yang keempat, hidayah agama. Apa itu hidayah agama? Allah memberikan sesuatu kepada kita yang lebih baik. Maka dikatakan bahwasanya yang lebih baik itu adalah versi Allah. Belum tentu apa yang kamu katakan baik itu adalah baik, yang katakan kamu buruk itu buruk, tapi yang terbaik adalah petunjuk ataupun keputusan dari Allah. Itu hidayah agama. Kita mau mengetahui isi-isi Al-Quran. Nah, dalam hidayah agama juga ada yang informasi, ada yang bisa melaksanakan. Maka banyak orang yang tahu kitab, tahu isi agama, tapi belum tentu mendapatkan taufiknya. Belum tentu dia mendapatkan taufiknya. Taufik itu adalah agama, taufik adalah pengetahuan agama di mana
kehidupannya itu sesuai dengan petunjuk Allah. Itu namanya taufik. Maka terjadi agar mendapatkan hidayah dan taufiknya. Seperti orang khutbah, semoga kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bergandengan. Belum tentu orang yang dapat hidayah agama ini bisa mendapatkan hidayah taufik. Karena bukti ada orang yang mengerti dengan Al-Quran, belum tentu dia bisa melaksanakan Al-Quran itu. Ada orang yang mengerti tentang infak, belum tentu dia mau berinfak. Ada orang yang ngerti tentang tahajud, belum tentu dia mau bertahajud. Maka dari itu, hidayah dan taufik itu dia harus menyatu, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menjelaskan itu, bahwa saya mendapatkan tadi, bahwasanya Allah memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang dia kehendaki. Jadi yang dikehendaki Allah itu adalah siapa? Orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Seperti apa orang yang baik itu? Orang yang baik itu orang yang beriman dan melakukan kebajikan. Nah, ciri-ciri orang yang baik, dia merasa berdosa dan merasa bersalah. Tapi kalau orang yang tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah merasa bersalah, berarti dia bukan orang yang baik. Maka di Al-Quran dijelaskan, orang yang baik itu jika dia melakukan kejahatan, segera dia mengingat Allah. Nah, cara mendapatkannya, pertama kita bermohon ampun kepada Allah. Coba kita buka suratnya Al-Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Imran ayatnya 133. Allah berfirman di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Wa jannati arduas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tolong dibaca. Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang artinya, dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, satu lagi Bib. 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Allah katakan, dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan kamu untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang kami siapkan bagi orang yang bertakwa. Coba kita lihat bertakwa itu, orang bertakwa itu ada 5 cirinya. 1, beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagai rezeki, percaya pada Al-Quran, dan percaya pada hari kiamat. Kalau ada 5 ini, dia akan mendapatkan hadiah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia akan mendapat petunjuk, dia akan menjadi orang yang beruntung. Petunjuk apa? Petunjuk agama Allah. Sehingga dia akan mendapatkan taufik dan hidayahnya. Orang bertakwa, siapa orangnya? Yaitu orang yang berani berimpak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kenapa kok ada infak di sini? Bukan berarti sholat ya? Kenapa bukan sholat di sini? Ya, karena di sini bahwasanya infak itu adalah suatu ujian kita untuk berani mengeluarkan harta kita untuk Allah. Kalau sholat kita kapan saja bisa, tanpa modal ya. Tanpa modal kita bisa sholat. Tapi infak ini yang kita cari, kita harus kasihkan dengan orang. Nah, di situ Allah membuktikan bahwasanya orang yang berinfak itu, orang yang berani berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwanya, Allah katakan itulah orang yang beriman sesungguhnya.
Nah, kalau kita lihat di sini, kita hubungkan di suratnya 49 ayatnya 15. Nanti kita balik ke sini lagi ya. Nanti kita balik ke sini lagi. Kenapa tidak ada kata sholat di sini? Tapi dia justru kata infak ya. Kata infak. Coba 49 ayat 15, baca artinya saja. Quran surat 49 ayat 15 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mukmin sebenarnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan dia itu tidak ragu-ragu menjihadkan harta dan jiwanya. Harta dan jiwanya. Karena di sini kan bukan berarti tidak boleh sholat, tetap sholat. Karena orang beriman itu cirinya sholat dan sedekah. Sholat dan sedekah. Maka dari itu, kenapa orang yang mau meninggal itu minta diberi waktu agar bisa dia bersedekah? Kenapa orang yang sudah mati itu minta dikembalikan agar dia bisa bersedekah? Agar dia bisa bersedekah. Mengapa demikian? Karena sholat ini perhitungannya setelah nanti di akhir. Setelah kita akhir, diperhitungkan sholat kita. Tapi sedekah diperhitungkan dari sekarang. Dari sekarang. Jadi manusia itu pada saat dia menghadap Allah di akhir-akhir nanti, pertama-tama dilihat sholatnya. Dilihat sholatnya. Tapi sedekah, infak dan zakat dibalas oleh Allah dari kita sekarang sampai akhir nanti. Sampai akhir nanti. Masya Allah, luar biasa. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Satu. Ya, agar mendapatkan hidayah dan taufik. Yang kedua, orang-orang yang bisa menahan amarah. Menahan amarah. Ya. Yang ketiga, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Yang keempat, Allah katakan, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, dari tiga ini, pertama Allah katakan, dia berinfak. Yang kedua, dia menahan amarah. Ya. Yang ketiga, dia memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang berinfak baik waktu lapang sempit, maka dia itu lebih dekat kepada Allah. Maka tadi masakan wal asri ya. Inna atoina kal kausar. Allah katakan, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah cara dekat kepadaku. Jadi kita dulu mendekat kepada Allah. Kita dulu yang mendekat kepada Allah. Baru Allah akan memberikan. Contoh, Mas misalkan jauh di sana, yang itu Pak Haji mendekat dengan saya, mau minta. Yang dikasih mana? Yang mendekat. Cara kita dekat kepada Allah dengan sholat dan dengan kita bersedekah. Maka Allah katakan di wal asri itu bahwasanya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu, maka laksanakanlah sholat dan bersedekahlah, salah satu cara jalan untuk dekat kepadaku. Masya Allah, luar biasa. Terus bahwasanya orang-orang yang menahan amarah, orang-orang yang asobirin, wasodikin, wal qonitin, wal munfikin, wal mustaghfiri, nabil ashar. Ya. Bagaimana cara mendapatkan agar kita menahan amarah? Yaitu dengan sedekah. Dengan sedekah. Coba lihat pada saat kita lagi marah, lagi emosi, keluarkan sedekah kita. Kita lagi mumut, keluarkan sedekah kita. Keluarkan sedekah kita. Dan terus bahwasanya orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di sini bagi orang-orang yang penendam, yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Dia tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan taufik dan hidayah. Hidayah apa? Hidayah agama tadi. Bagaimana? Apakah dia juga mendapatkan hidayah ilham? Tetap mendapatkan. Tetap mendapatkan. Contoh bahwasanya lebah,
Kalau dia sedih, dia akan menangis. Itu juga hidayah dari Allah. Kalau dia gembira, dia tertawa. Tapi namanya hidayah ilham. Ya. Terus orang-orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah karena dia dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Maka dijelaskan di suratnya 47 ayat 22, 23 itu, orang-orang yang memutuskan hubungan itu, aku kutuk dan aku laknat. Maka dia tidak akan mendapatkan ilmu al-hikmah, tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan taufik dari Allah. Tidak akan mendapatkan taufik karena dia dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Coba kita baca 47 ayat 22, 23. Surat 47 surat Muhammad ayat 22 dan 23 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Allah katakan, apakah kamu berkuasa di muka bumi ini sehingga kamu berani memutuskan hubungan kekeluargaan? Kalau kamu berani memutuskan hubungan kekeluargaan, kututup mata kamu, kutulikan telinga kamu. Maka orang yang ditulikan telinga ini, dia mendengar Al-Quran itu seperti jarak jauh. Mendengar orang ceramah seperti jarak jauh, mendengar orang khutbah seperti jarak jauh. Maka Allah jelaskan di surat 41 ayat 44. Dia itu mendengar Al-Quran seperti jarak yang jauh-jauh sekali. Nah, kira-kira orang jauh seperti itu dapat tidak hidayah? Tidak. Ya, coba kita baca jarak jauhnya surat 41 ayatnya 44. Ya, surat 41 ayat 44. Quran Fussilat surat 41 ya. Ayat 44 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Nah, jadi ada sumbatan pengajian. Misalkan kita adakan pengajian, para jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, akan ada pengajian di Masjid Al-Furqon hari ini. Dia seperti dipanggil jarak jauh. Misalkan panggil Ustadz Habib, Ustadz, siapa ya? Karena ada sumbatan. Dan Allah menutup hatinya. Hati tertutup. Dan matanya tertutup. Ini bagi orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, orang yang bengis dengan familinya, dengan keluarganya, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah itu. Tidak akan mendapat hidayah itu, tertutup telinganya itu seperti dipanggil jarak jauh. Masya Allah, luar biasa. Maka dia tidak akan mendapatkan hidayah itu. Nah, pertanyaannya, tadi bahwasanya dengan bertobat, apakah orang yang berdosa besar, penzina, penjudi, pemabuk, apakah akan dapat hidayah agama? Dapat. Semua orang sudah Allah beri hidayah. Sudah Allah sampaikan agama itu. Contoh, siapa yang lawan Nabi Musa? Firaun. Firaun itu Allah beri hidayah. Allah utus Nabi Musa dan saudaranya siapa? Harun. Musa, Harun, temui Firaun. Sampaikan kebenaran ini. Tapi Firaun menolak. Hidayah itu. Jadi kita semua Allah berikan hidayah itu. Bukan berarti Allah tidak beri. Walaupun kita bejat pun, kita ahli judi, ahli zina, ahli narkoba, Allah berikan hidayah. Bagaimana cara Allah memberikan hidayah itu? Pertama lewat wahyu. Allah memberikan lewat wahyu. Yang kedua belakang tabir. Allah memberikannya lewat belakang tabir dengan kita. Belakang tabir seperti apa?
Allah akan menyampaikan mengutus seseorang itu untuk menyampaikan kepada kita. Itu namanya belakang tabir. Lewat wahyu, ya, lewat wahyu, ini kita lewat wahyu kita mendengarkan wahyu-wahyu Allah. Lewat belakang tabir, yaitu Allah memberikan utusannya. Coba kita buka surat 26 ya, 26 ayat 51. 42 ayat 51. Suratnya 42 Asyura ayatnya 51. Surat 42 ayatnya 51. Surat 42 ayat 51 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan atau malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya, dan apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Allah tidak pernah berbicara langsung kepada kita. Pernah tidak Allah ketok rumah kita, Assalamualaikum Ustadz Habib, sholatlah? Tidak pernah. Ustadz Habib, sedekahlah? Tidak pernah. Nanti Allah akan mengutus seseorang. Ya, mengutus seseorang, misalnya Ustadz Hairil bilang sama Ustadz Habib, Tat, kita bersedekah, mau bangun masjid. Itu utusan Allah. Itu ada utusan Allah. Ya, Allah tidak pernah menegur langsung pada kita, kecuali lewat wahyu dan belakang tabir. Wahyu yang langsung didapatkan oleh siapa? Hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kalau Al-Qurannya. Nabi Muhammad SAW kepada orang langsung, yaitu terdapat Nabi Musa, dia mendapatkan wahyu langsung. Ya, bahkan Nabi Muhammad hanya berapa wahyu yang langsung, yang lainnya lewat malaikat Jibril, lewat belakang tabir juga. Nah, kita orang yang biasa pasti dapat wahyu itu, yaitu nasihat itu di belakang tabir. Benar belakang tabir, Allah memberikan utusan-utusan kepadanya. Nah, kita teruskan. Apakah orang yang banyak dosa, ya, orang yang penjudi, dia akan dapat hidayah? Bisa. Bisa dapat hidayah. Bagaimana caranya dia mendapatkan hidayah itu? Coba kita buka surat 39 ayat 53. Surat 39 ayatnya 53. Quran surat 39 surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Masya Allah, luar biasa. Allah jelaskan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini ada kisah yang membunuh 100 orang itu ya. Kan melampaui batas. Dia membunuh 100 orang. Bukan binatang tapi manusia yang dibunuh. Ya. Apalagi ahli judi, ahli zina, mabuk-mabukan dan sebagainya. Adalah melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Ya. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semuanya, semua dosa-dosa kita. Nah, di sini juga dalil bahwasanya ada orang yang mengatakan nanti kalau kita mati masuk neraka dulu, baru masuk surga. Ya, di sini Allah katakan kalau kamu bertobat akan kuampuni semuanya, semuanya. Maka kamu akan menjadi orang bertakwa. Nah, kalau yang tadi mengatakan kalau kita dimasuk neraka dulu, itu hubungannya di surat Maryam ayat 71-72 ya. Tidak ada di antara kamu melainkan semua menuju neraka. Tapi Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang kafir itu berlutut di neraka itu. Jadi kadang-kadang orang membaca satu ayat tapi tidak baca ayat berikutnya. Tidak baca ayat berikutnya. Kalau dia hanya membaca 1970 bahwasanya kamu menuju neraka. Tapi 71-nya itu bahwasanya Allah katakan
Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang kafir berlutut di neraka itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, di sini bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu 1971 kita baca ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhan kamu adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Nanti kita mendatangi neraka. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim itu berada di dalam neraka, mereka berlutut di neraka itu. Nah, kadang-kadang orang membaca Maryam 71 menganggap bahwasanya semua masuk neraka. Semua masuk neraka. Pertanyaannya, bagaimana dengan kejahatan kita? Kejahatan kita Allah hapus. Allah hapus, maka dijelaskan di surah Al-Furqan, kejahatan kamu kuganti dengan kebaikan kamu itu. Masya Allah, luar biasa. Coba kita lihat. Semakin dia banyak dosa, begitu dia bertobat, dia cepat naik. Maaf ya, mohon ampun. Maaf, bukan rahasia umum. Almarhum Ustadz Oji. Ya, cepat dia melambung. Ya, karena dia benar-benar bertobat. Dosanya selama ini Allah ganti dengan kebaikan. Dosanya satu gunung, Allah anggap jadikannya suatu kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Maka orang-orang berdosa itu begitu dia bertobat, dia langsung growing. Langsung growing. Maka Allah katakan, Allah akan menghapus semua dosa-dosa itu. Nah, bagaimana lagi mau disiksa? Dosanya sudah dihapuskan oleh Allah. Ya. Dosanya sudah dihapuskan oleh Allah. Insya Allah kita mengerti, kita tidak akan menyampaikan bahwa masuk neraka dulu. Takut orang. Takut ya. Kita masuk neraka dulu. Takut maksudnya. Saya takut masuk neraka dulu gitu. Dengernya aja takut. Tapi kita nanti menuju neraka. Menuju neraka. Pada prinsipnya Allah itu tidak mau masukkan kita neraka. Maka Allah katakan, semua kebaikan itu dari aku. Semua kejahatan dari kamu. Kamu jahat pun tetap kuberikan hidayah itu. Tetap kuutus orang yang menasihati kamu. Contoh tadi, almarhum Ustadz Uji. Mungkin ada yang menasihatinya, itu utusan Allah. Begitu dia menerima nasihat ini, berarti dia mendapatkan taufik daripada hidayah ini. Karena ada orang yang mendapat hidayah, tadi kita jelaskan, tapi tidak dapat taufik. Ya, dia tahu. Orang bertakwa tuh ini begini, tahu semua isi Al-Quran itu. Sambungannya tahu, tapi dia tidak dapat taufiknya. Maka dari itu kita sangat butuh taufik dan hidayahnya. Masya Allah, luar biasa. Terus, bagaimana cara menjemput hidayah? Yaitu dengan iman kita. Dengan iman kita. Nah, maka Allah jelaskan, coba kita bahas di suratnya 10 ayatnya 9. Suratnya 10 ayatnya 9. Surat 10, surat Yunus ayat 9 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang beriman itu disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibaca adalah bertambah imannya, hanya kepada Allah bertawakal, dia sholat dan dia sedekah. 5 cirinya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan melakukan kebajikan. Maka Allah katakan di surat 98 ayat 7 dan 8 itu, orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, itulah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Maka dijelaskan, 98 ayat 7 dan 8, orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan itulah sebaik-baik manusia. Jadi kalau dia sedekah saja, berbuat baik, tapi tidak sholat, dia bukan orang baik. Dia bukan orang baik. Mau lihat orang baik, dia beriman, disebut nama Allah gemetar hatinya. Begitu ada Allahu Akbar, maka dia bergetar hatinya itu. Dia bergetar hatinya itu, itulah orang yang baik. Ya, disebut nama Allah gemetar hatinya, dibaca ayat Allah bertambah imannya. Jadi orang beriman itu ngaji. Ya, dia melaksanakan sholat, hanya kepada Allah bertawakal, dia sholat dan dia sedekah. Dan dia melakukan kebaikan, maka itulah sebaik-baik manusia.
Jadi manusia yang baik itu manusia yang mementingkan kebutuhan orang lain. Dia baik hubungan kepada Allah, baik hubungan kepada manusia. Dia sholat dan memikirkan orang lain. Itu adalah sebaik-baik manusia. Maka Allah jelaskan bahwasanya di surah Ali Imran itu, kamu adalah mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Kamu adalah orang yang benar. Kamu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang mungkar. Kamu adalah orang yang beruntung. Kamu mengajak orang baik, orang mencegah perbuatan mungkar. Kamu adalah orang yang soleh. Di satu surat dijelaskan. Al-Imran 104 ya. 104, 115, 110. Maka terjadi kalau di pondok itu namanya the best of the best. Ya. Maka Allah katakan bahwa di sini Allah akan memberikan hidayah dan taufiknya itu kepada orang yang keimanannya. Maka Allah katakan, orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, Allah akan berikan kepadanya petunjuk. Petunjuk tadi, ini baru petunjuk ya, baru petunjuk. Baru petunjuk, ini jalan yang lurus itu ini. Seperti ini, pengajian hari Ahad. Ahad jam 8, ada pengajian yang menyampaikan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, Ustadz bla bla bla. Itu petunjuk. Ikuti kajian, itu namanya petunjuk. Itu namanya hidayah. Taufiknya seperti apa? Taufiknya itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu. Bagaimana bisa tidak kita melaksanakannya itu? Nanti akan kita bahas bagaimana cara untuk dapat melaksanakannya itu. Bagaimana untuk dapat melaksanakannya itu. Coba kita buka lagi dengan keimanan, surat 64 ayatnya 11. Surat 64 ayatnya 11. Quran surat 64 surat At-Takabun ayat 11 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah katakan tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali seizin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada Allah. Coba kita lihat orang yang mendapat petunjuk dari Allah pada saat istrinya meninggal, anaknya meninggal, gitu ya. Dia ikhlas. Dia ikhlas, ya. Ustadz dia menangis, boleh saja dia menangis. Karena dia sedih berpisah saja. Dia rindu dengan kebaikan-kebaikannya saja. Ya. Tapi bagi orang yang tidak akan mendapat petunjuk, pada saat ditinggalkan suami atau anaknya, menjerit dan merintih. Menjerit dan merintih. Tapi begitu dapat petunjuk, dia tahu bahwasanya musibah kematian pun tidak ada seorang pun dia kematian itu, dan Allah menahan jiwa seseorang pada saat dia tidur, menahan jiwa seseorang pada saat dia mati. Berarti kematian itu sudah ditahan oleh Allah, maka dia akan ikhlas. Dan Allah katakan bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah, dia akan memberikan petunjuk di hatinya. Akan memberikan petunjuk di hatinya. Jadi kembali ke hati ya. Jadi topik dan hidayah itu adalah dia di hati. Topik dan hidayah ya, dia akan landing kepada orang hati yang bersih. Ya. Tapi kalau petunjuk saja, bisa saja siapa yang mendapatkan? Bisa saja paham. Coba kita lihat. Ada orang yang tahu dengan Al-Qur'an. Dia siapa yang pura-pura dulu yang sekarang kuburnya busuk sekali itu? Ada di kisah juga, dia memahami Al-Quran, dia berdakwah Al-Quran, berdakwah Islam, tapi sebenarnya dia ingin menghancurkan Islam dulu kan. Sekarang masih ada kan kuburannya busuk, lupa saya namanya itu. Ya, dia dapat hidayah, tapi taufiknya dia hidayah yang busuk. Maka sekarang bahwasanya kuburannya masih busuk sekarang. Di tempat kuburan masih busuk. Di kisah yang zaman dulu ya, zaman dulu. Jadi kembali kepada keimanan seseorang. Jadi Allah memberikan hidayah itu orang-orang yang yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah seperti apa? Orang-orang yang beribadah itu ikhlas kepada Allah. Maka Allah jelaskan di 2231, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah. Jangan kamu mempersekutukannya dalam bentuk apapun. Tapi kalau kamu mempersekutukannya dalam bentuk apapun, kamu itu ibarat terjatuh dari langit, disambar oleh burung. Diterbangkan di tempat yang jauh. Berarti jauh dari rahmat Allah.
Coba kita buka yang Ikhlas 2231. Suratnya 22 ayat 31. Surat 22 surat Al-Hajj ayat 31 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beribadalah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ya, beribadahlah dengan ikhlas pada Allah, jangan mempersekutukannya dalam bentuk apapun. Ya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, Allah katakan, maka dia itu ibarat terjatuh dari langit. Disambar oleh burung, diterbangkan ke tempat yang jauh. Berarti jauh dari rahmat Allah. Nah, mempersekutukan Allah itu apa saja? Selain kita syirik musyrik, kita berharap dengan manusia. Berharap kepada manusia. Contoh, misalkan kita main ke rumah orang kaya. Ada saudaranya kaya. Nggak dikasih uang. Wah, percuma be ke rumah dia. Nggak kasih apa-apanya sama dia. Pelit uangnya. Berarti kita berharap dengan dia kan? Berharap dengan dia. Maka Allah tidak akan suka. Allah tidak akan suka. Cukup kita berharap kepada Allah. Kalau kita ke rumah keluarga, tunjukkan kita adalah silaturahim saja. Bukan berharap sesuatu. Tapi begitu kita berharap sesuatu dengan manusia, maka Allah katakan, kujauhkan kamu itu dari rahmat Allah. Orang yang jauh dari rahmat Allah tidak akan mendapatkan petunjuk dan hidayahnya itu. Tidak akan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Petunjuk agama dan hidayah melakukan agama itu. Nah terus Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya yang ketiga agar kita dapat hidayah? Berpegang teguh di tali agama Allah. Berpegang teguh di tali agama Allah. Coba kita bahas, ini sering dibacakan di khutbah Jumat, suratnya 3 ayat 102. 102, ini sering dibacakan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Teruskan ayat berikutnya. Dan berpegang teguhlah. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, agar kamu mendapat petunjuk. Dan berpegang teguhlah kamu semua di tali agama Allah. Apa tali agama Allah? Yaitu Al-Quran. Ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Kamu jangan ikuti si A, jangan ikuti si B, jangan ikuti si C. Jangan ikuti ustadz, jangan ikuti kiai yang tidak punya dalil. Ikuti ustadz, ikuti kiai, ikuti siapapun yang punya dalil. Siapapun yang menyampaikan yang punya dalil, ikutin. Yang tidak punya dalil, jangan ikutin. Allah katakan bahwasanya, ingat ketika nikmat Allah pada kamu, dahulu kamu itu jahiliyah. Kamu bermusuh-musuhan. Coba kita lihat, orang yang belum dapat Al-Quran itu sangat jahiliyah. Sangat bermusuh-musuhan. Mengklaim orang pelit. Mengklaim orang sombong. Mengklaim orang itu apa? Sok-sokan. Sebenarnya itu jahil dia. Orang yang bilang orang pelit, dia yang pelit biasanya. Karena dia berharap kepada manusia. Ada lagi orang yang bilang orang sombong. Sebenarnya dia itu yang kaku. Dia itu yang kaku. Masa dibilang sombong? Padahal manusia tidak akan sombong. Kenapa dia kaku? Karena dia minta diladenin. Kan misalkan saya, Ustadz Habib itu sombong nian. Karena saya minta hak ladenin. Ya, saya kaku orangnya. Orang yang bilang kata-kata maaf ya, sering kan dibicarakan, wah dia itu cak kecantikan, cak kecakepan, cak kekayaan, cak kehebatan. Sebenarnya dia itu lagi iri.
lagi iri. Dan status dia itu di bawah orang yang dibicarakan tadi. Jadi kalau kita mendapat bicara seperti itu, kita senyum saja. Karena tahu status kita lebih tinggi daripada dia. Biasanya orang kadang dikatain seperti itu marah ya. Marah. Sebenarnya dia itu idola dengan kita, tapi dia tidak bisa melakukan seperti kita. Maka dia bilang kata-kata yang demikian. Maka Allah katakan, kalau kamu itu berpegang teguh dengan Al-Quran, kamu akan bersatu. Melihat orang cantik, alhamdulillah. Melihat orang ganteng, alhamdulillah. Lihat orang kaya, alhamdulillah. Lihat orang buka pesantren, alhamdulillah. Wong buka rumah tapis, alhamdulillah. Satu. Karena orang-orang yang berpegang teguh tadi agama Allah dengan Al-Quran ini, hatinya bersih, dia akan disatukan kepada orang-orang yang bersih. Akan disatukan kepada orang-orang yang bersih, sehingga dia akan mendapatkan taufik itu. Misalnya luar biasa. Dan coba kita buka lagi surat 31 ayatnya 22. Berpegang teguh tali agama Allah. Ayat 22. Quran surat Luqman surat 31 ayat 22 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedangkan dia itu berbuat kebaikan, maka dijelaskan surat 98 ayat 7 itu, orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan itulah sebaik-baik makhluk. Di surat 97 atau 78 itu sejahat-jahat makhluk itu orang-orang yang kafir ya, berikutnya ya, itu orang yang kafir. Maka di sini Allah katakan barang siapa yang berserah diri kepada Allah. Ya. Siapa yang berserah diri kepada Allah? Kita kembali ke surat 8 tadi, innamal mu'minuna allazina iza dzukirullah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah gemetar hatinya dan dibaca ayat berta imannya, hanya kepada Allah dia bertawakal. Hanya kepada Allah dia bertawakal dan dia orangnya faskuruni askurkum waskuruli wala takpurun. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Maka di surah Ali Imran itu menjelaskan orang-orang yang berbaring sambil duduk selalu mengingat ciptaan Allah. Selalu mengingat ciptaan Allah. Ini orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sedangkan mereka itu berbuat kebaikan. Nah, orang-orang yang berbuat kebaikan adalah orang yang ahli bersyukur. Ahli bersyukur. Karena bersyukur itu ada 3 kategori, secara spiritual, secara emosional, dan secara sosial. Secara spiritual, orang-orang yang berbuat kebaikan yang selalu mengingat Allah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Secara emosional, orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran nabinya, Nabi Muhammad SAW. Secara sosial, yaitu orang-orang yang memberikan hartanya kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah. Ingat, fisabilillah itu termasuk marbot masjid ya. Jangan sampai marbot masjid cuma dianggap malaikat gitu. Kalau lagi sudah makan doren, maaf Pak Marbot tadi saya terlambat sholat, sudah makan doren. Nah, ciumlah. Dikasih ciumnya weh. Seharusnya dikasih dorennya ya. Kasih dorennya. Nah, ciumlah. Sudah makan cempedak, ciumlah. Nah, itu. Kalau tetangganya masak pindang, ya, marbot masjidnya cuma dikasih aroma pindangnya saja. Maka ada anjuran tuh kalau yang mendengar mencium aroma masakan kita bagikan kepada dia. Ya, kita bagikan sama dia. Ini termasuk fisabilillah. Jangan sampai kita sholat di masjid itu, tapi dengan marbotnya tidak pernah kita kenal, tidak pernah kita menyayangin. Termasuk nanti kalau berdakwah di mana masjid, cari marbotnya. Cari marbotnya. Kalau kita dakwah itu, siapa yang marbotnya? Kita harus kenal sama marbotnya. Ya, kenal sama marbotnya. Ya, kita bagikan juga rezeki kita pada dia. Maka Allah katakan, kamu itu berpegang teguh di buhul Allah yang sangat kukuh, dan kamu adalah orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, luar biasa. Dan hanya kepada Allah, kamu kembalikan semua urusan itu. Jadi kita, kalau ada permasalahan apapun,
cukup kembalikan kepada Allah. Tidak perlu kita mikir dulu, serahkan pada Allah. Maka Allah katakan, mintalah kepadaku dengan salat dan sabar. Masya Allah, luar biasa. Terus Bapak Ibu sekalian, yang keempat, bagaimana agar kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dan taufik dan hidayah tadi ya. Yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu. Tanpa ilmu orang itu tidak akan mendapatkan hidayah. Maka dari itu kita butuh bermajelis. Maka Allah katakan, kalau kamu bermajelis, Allah akan memberikan ilmu kepada kamu. Allah akan memberikan ilmu kepada kamu. Contoh, ada orang, dia misalkan khutbah, karena tidak tahu ilmunya, ya, maka dia tidak akan bisa khutbah yang sebenarnya. Pada saat kapan dia memberi jeda, dan juga pada saat khutbah, kadang-kadang maaf ya, yang khutbah sendiri, dia lewat kota impaknya. Dia lewat kota impaknya. Padahal dia mengajak orang berbuat baik, menyampaikan kebaikan, tapi dia tidak berbuat kebaikan itu tadi. Ya, pas lewat, pas ustadznya lewat. Ya, karena tidak punya ilmunya. Tidak punya ilmunya. Kalau dia punya ilmunya, dia cari kota infak itu. Mana kota infaknya? Mana kota infaknya? Pun dia terlewat, dia titip di sebelah. Walaupun Rp1.000. Ini tidak. Kadang-kadang yang khutbah tidak infak. Padahal di infak itu tidak ada kata-kata ya. Yang khutbah gratis infak. Tidak ada. Untuk semua itu. Untuk semua. Kadang-kadang yang khutbahnya lewat. Karena tidak punya ilmunya. Tidak punya ilmunya, maka khutbahnya tidak punya power. Tidak punya power, karena tidak ada dorongan sedekah tadi. Tidak punya dorongan tadi. Maka dari itu kita butuh ilmu hidayah itu. Coba kita buka surat 58 ayatnya 11. Surat 58 ayat 11 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, luar biasa. Allah jelaskan bahwasanya kalau tanpa majelis, kamu tidak akan bisa berilmu. Tidak akan bisa berilmu. Ini mohon maaf, banyak sekali kelim-kelim yang kemarin kita ceritakan. Ada ustadz dari suatu grup datang pada tugasnya untuk berceramah, tapi imam saja berputu. Berputu saja. Karena dia tidak punya ilmunya. Ya, tidak punya ilmunya. Tapi Allah katakan, siapapun yang bermajelis, Allah akan berikan ilmunya. Allah berikan ilmunya. Contoh. Kalau kita di pondok, maaf ya, sebelum saya nyampaikan, anak-anak dia antri dulu 1, 2 sampai 5, bahkan saya tunggu dulu. Kadang-kadang setengah jam dia bergantian 5 menit ya, berarti dapat 6 santri ya. Dia bisa, walaupun cuma kelas 1 SMP, dia sudah bisa menyampaikan. Karena apa? Sering bermajelis ya. Wahai orang beriman, apabila katakan kepada kamu, berilah kelapangan dalam majelis itu. Berikan kelapangan. Hari ini kita pagi ini bermajelis di sini. Nanti saya jam 10 bermajelis di Pedado. Jam 2, setengah 2 saya di Sukabangun. Ya, berarti ada 3 bermajelis. Niscaya dia akan memberikan kelapangan untuk kamu. Lapang dadamu, lapang pikiran kamu, lapang awasan kamu, dan lapang rezeki kamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Maka di sini kata berdirilah, apapun perintah di majelis itu lakukan. Contoh tadi, yang khutbah, kadang-kadang yang khutbah, kalau kotak lempak lewat, dia lewat. Berarti dia tidak melakukan ini. Tidak melakukan ini. Padahal yang khutbah ini mengajak kebaikan. Namun dia belum melakukan kebaikan itu. Dia belum melakukan kebaikan itu. Seharusnya yang khutbah duluan cari kotak infak itu. Di mana kotak infak? Atau ada kotak masjid. Berikan infak itu. Tapi kadang-kadang kita kan lewat yang khutbah ini. Gratis yang khutbah. Kadang-kadang pengajian, lagi pengajian rame seperti ini, lagi di sini kotak infak, pas ada ustadz, lewat belakang kotak infaknya. Dilewatkan. Kalau kita tidak boleh.
Sini kotak infaknya. Kita isikan. Kecuali kita tidak ada. Ya. Maka Allah katakan, kalau kamu lakukan itu, niscaya Allah akan angkat derajat kamu. Allah akan angkat derajat kamu. Orang-orang yang beriman di antara kamu dan Allah akan memberikan ilmu kepada kamu. Ilmu apa? Ilmu al-hikmah. Ya. Nah, bagaimana caranya agar ilmu kita lekat? Ya, dijelaskan berikutnya. Maka sedekah lagi. Ya, baca 12-nya. 58 ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Allah katakan, wahai orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, Rasul sudah meninggal, yaitu penerusnya, itu kita ngaji, maka hendaklah kamu tuh melakukan sedekah kepada orang miskin. Ya, maka kita terjadi kota infak ini, memberikan sedekah pada orang miskin, dan Allah katakan, sebelum melakukan pembicaraan itu, yang demikian itu lebih baik bagi kamu, dan itu lebih bersih. Nah, ilmu itu akan lekat kalau kita ditulis dengan yang bersih. Tapi kalau ininya kotor, ilmunya tidak akan lekat. Ilmunya tidak akan lekat. Maka kita terjadi ada kota infak. Sebelum kita mengaji itu ada kota infak. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah katakan kalau kamu tidak punya uang, tidak jadi masalah. Ya, mana kalau tidak kasih duit? Tetap kamu istiqomah ngaji saja. Tapi kalau kamu ada, kamu harus berinfak di kota infak itu agar kamu akan mendapatkan petunjuk dan hidayah itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ilmu, tadi dengan ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hikmah, dan ilmu mendapat hidayah, serta ilmu agama, itu tertempel di dada. Di dada. Bagaimana caranya? Coba kita buka surat 29 ayatnya 49 ya. 2949. 2949. Surat 29, surat Al-Ankabut ayat 49 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Jadi Al-Quran itu tertempel di dada orang-orang yang berilmu. Ya. Tapi hanya orang yang zalim yang mengingkarinya. Nah, bagaimana caranya berilmu tadi dengan bermajelis? Maka terjadi kalau kita baca Al-Quran, baca inna atau inna, sudah lama tidak kita baca, sudah 5 tahun, 20 tahun tidak kita baca, begitu kita baca keluar sendiri. Inna atau inna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Ini di dada dia. Ya, tapi kalau kita nyanyi itu di otak. Ya, coba kita nyanyi. Bila Israel datang memanggil jasa terkuji, ini di otak. Tapi Al-Quran tadi, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Walaupun kita pikiran kemana, kita sholat ya. Kadang sholat itu ada terpikir, kita kan diganggu oleh setan. Allahu Akbar, teringat tadi ada martabak har yang belum dimakan tadi. Ya, ada martabak har belum dimakan di buku tadi, teringat terbayang-bayang ya. Tapi ini tetap keluar. Tetap keluar. Ya, tetap keluar. Ya, tetap keluar ke etal tadi. Karena apa? Di dada. Itu di dada. Bukan di otak dia. Dia di dada. Maka Al-Quran itu tertempel di dada orang-orang yang beriman dan berilmu. Ada kejadian orang yang lagi di USG, tidak bisa bicara tidak bisa respon, tapi mulutnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia keluar alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, keluar. Karena apa? Dokter bingung. Padahal otaknya enggak, ini lagi ngeheng. Kenapa keluar ini? Karena di dada dia. Dia di dada orang-orang yang beriman dan berilmu. Masya Allah, luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah katakan orang-orang berilmu itu seperti apa? Coba kita lihat dulu ya. Surat 3 ayat 18. Surat 3 ayat 18. Surah Al-Imran ayatnya 18. Surah 3 ayat 18. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Allah katakan bahwasanya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Demikianlah para malaikat dan orang-orang berilmu menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, Dia yang Maha Bijaksana. Coba kita lihat. Hakim yang berilmu tidak berani dia untuk disogok. Ya, tidak berani. Saya tuh punya mamang. Mamang itu dia hakim apa? Tipikor. Tapi alhamdulillah rumahnya tinggal di RSS. Ya. Mang. Apa, Mang? Masih tinggal di sini. Kalau mamang ini nak berduit, lamo. Ada orang dari sini mau nyogok dia. Dia bilang, mamang di Surabaya 10 tahun. Kalau nak berduit lah dari Surabaya tadi berduit. Ya. Tapi takut. Gaji aku ada, cukuplah dengan gaji aku. Ya. Cukup dengan gaji aku. Nah, coba kalau misalkan dia tidak punya ilmu agama. Ini terima semua. Maka jadi maaf ya. Hakim kayo. Apalagi pengacara kayo. Apalagi penuntutnya kayo gitu ya. Karena dia tidak punya ilmu, dia berani disogok. Berani disogok. Ada lagi jadi pejabat yang tidak punya ilmu agama, dia berani. Tapi kalau punya ilmu agama, kita pernah kan, ada menteri termiskin di Indonesia. Itu karena dia berilmu, takut. Takut, biarkan aku miskin. Ya. Karena dia berilmu. Coba kalau tidak punya ilmu, terus makin jadi. Akhirnya apa? Selesai dimasukkan ke penjara. Jadi semua fakta nyata. Fakta nyata. Nanti maaf ya. Nanti mengatakan, oh Sinas zolim. Bukan zolim. Dia sendiri. Dia sendiri. Maka orang yang berilmu, dia berani menegakkan kebenaran. Jadi perlu juga jadi pejabat kayak muda-muda ini jadi pejabat tidak apa-apa. Tapi kita menegakkan kebenaran. Maaf, mengadakan subuh bersama, ngajakan apa. Selagi kita jadi pejabat, itu orang cepat ikuti kita. Cepat ikuti kita. Coba misalkan di sini kita kajian, ini programnya gubernur. Ini cepat rame. Ini rame sekali. Ya, berarti jadi pejabat, dia menegakkan kebenaran kalau dia punya ilmu agama. Tapi kalau tidak punya ilmu agama, maka dia hanya mendapatkan dia minta disembah. Dia minta disembah, maka dikatakan bahwasanya jadilah kamu itu penyembah aku, bukan pengikut Allah. Maka dijelaskan di surat 3:79 bahwasanya kalau orang yang dapat Al-Quran, dia akan menjadi orang-orang yang baik itu tadi. Ya, coba kita buka dulu surat 3:79 kalau tidak salah. Surat 3 ayatnya 79. Surat 3 Ali Imran ayat 79 yang artinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Allah katakan bahwasanya di sini orang-orang yang berilmu, ya, tidak mungkin seorang yang telah Allah berikan kitab Allah sertai dengan hikmah, ya, dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu menyembahku. Jadi dia minta sanjung dia. Kalau dia itu dapat ilmu Al-Quran, mendapat ilmu Al-Hikmah, mendapatkan taufik tadi, dia tidak minta sanjung dengan manusia. Ini kadang-kadang
minta sanjung, minta jemput, minta antar, syaratnya ini, banyak syarat ya. Kalau pengajian banyak syarat ini, ya. Penyembahku, dan dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengerjakan Al-Quran dan kamu mengajarkannya. Jadi orang yang berilmu Al-Quran, dia tidak takut memberikan ilmu. Ada lagi orang yang berdakwah, misalkan Habib berdakwah, ya dakwah terlambat, diisi orang lain, marah ustadznya, kenapa diisi? Kenapa diisi? Mau nyaingin saya? Nah berarti dia bukan orang berdapat ilmu Al-Quran. Atau dia bahwasanya kalau orang berdakwah, misalkan ini jadwal saya, misalkan minggu ke-1, oh maaf saya tidak ada, libur, jangan diganti orang lain. Nah itu bahaya. Seharusnya kalau kita tidak bisa, gantilah orang lain. Maka dari itu kita menggunakan manajemen seperti manajemen Nabi. Apa manajemen Nabi itu? Tidak ada Nabi di sana, tapi visi misinya jalan. Visi misinya jalan. Seperti kita, saya tidak ada di pabrik, tapi Al-Quran Habib menyampaikan. Saya tidak ada di SMP Al-Furqan, ya, tapi Ustadz Hairil yang menyampaikan. Ya, itu namanya kita menggunakan manajemen Nabi. Ya, ini ilmunya, ini rumusnya, ini modulnya, ini caranya. Sampaikan. Sampaikan. Nah, bahwasanya orang yang berilmu Al-Quran, dia tidak takut disaingi. Sampaikan. Sampaikan. Dia tidak ada di sana, tapi visi misinya berjalan. Itu manajemen Nabi. Nabi tidak ada sekarang, tapi Al-Quran tetap berjalan. Masya Allah, luar biasa. Terus Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah katakan ilmu, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menyampaikan kebaikan, yaitu ilmu Allah tadi, ilmu Allah. Terus kita buka lagi, surat 21 ayatnya 7. Quran Surah Al-Anbiya ayat 7 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ya, maka Allah katakan, tanyakan kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahui. Maka kita perlu bermajelis tadi. Tanyakan kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahui. Sama seperti kita ini, Allah beri kelebihan masing-masing. Contoh, rumah makan Palapa diberi kelebihan membuat rendang. Ya, membuat rendang. Rumah ini membuat ini. Kalau martabak telur, martabak har. Sampai sekarang masih terkenal. Ya, padahal orangnya tidak ada lagi. Tapi tetap ada martabak har. Itu orang mati bisa menghidupi orang hidup. Ya, orang mati bisa menghidupi orang hidup. Jadi karena Allah memberikan, coba kita buat. Kita buat rendang sama seperti orang Palapa, akan berbeda rasanya. Kita buat martabak seperti martabak har, akan berbeda rasanya. Akan berbeda. Misalkan ada har asli, har pes, har segala macam, itu ada bedanya hasilnya. Karena apa? Allah memberikan ilmu itu kepada orang yang dikehendaki. Allah memberikan ilmu kelebihan itu pada seseorang yang dia kehendaki. Maka dari itu, tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Nah, dalam ilmu Al-Quran, ini tidak bisa dengan satu orang. Tidak bisa dengan satu orang. Ini bagus Al-Furqan berganti-gantian. Karena apa? Ibaratkan kalau laut itu menjadi tinta dan ranting menjadi penanya, tidak akan cukup untuk menuliskan ilmunya Allah. Berarti banyak sekali. Seperti Al-Quran ada tafsir, ada nahwu shorof, ada tematik, ada apa lagi, ada tajwidnya. Banyak sekali ilmu yang harus dipahami. Maka Allah katakan, tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Terus Allah akan memberikan hidayah itu kepada orang yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh. Seperti apa orang sungguh-sungguh? Coba kita buka surat 29 ayatnya 69. Ayat 69. Quran surat 29 ayat 69 Ya. yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah katakan, orang-orang yang berjihad jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang berbuat kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mendapatkan taufik dan hidayah ini? Orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar-benar, pagi-pagi datang, sore datang, ya, jauh-jauh datang, ke Jakarta naik pesawat, tidak apa-apa. Saya dulu ikut kajian PP kadang ke Jakarta itu, berangkat subuh, ikut kajian, balik pesawat malam, ya. Balik pesawat malam, ikuti kajian. Maka Allah katakan, barang siapa yang sungguh-sungguh benar-benar mencari ridho Allah, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Nah, bagaimana cara kita berjihad dan sesungguhnya agar Allah berikan ridhonya? Kita buka surat 9 ayatnya 20. Surat 9 ayatnya 20. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 20 yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Allah katakan bahwasanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kalau kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu, pertama Allah katakan Allah akan memberikan suatu kemenangan buat kamu itu. Apa kemenangan tadi? Yaitu hidayah dan taufik. Hidayah tadi ilmu menuju kemenangannya Allah. Ya, kamu akan mendapat hidayah. Dan Allah katakan, kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi. Berbeda, coba kita lihat, kemenangan derajat seorang itu berbeda. Ya, seperti, maaf ya, Ustadz Abdul Somad, ya, kalau nanya kok ganteng, gantenglah Ustadz Hairil. Ya, ganteng Hairil ya Pak, ganteng Ustadz Hairil ya. Ilmunya mungkin bisa dikejar, tetapi mengapa dia melambung? Karena Ustadz Abdul Somad dia berjihad dengan harta dan jiwanya ke dusun-dusun. Ada duit, minta sama mamanya, ada duit dapat dia ini untuk ongkos dia berjihad ke dusun-dusun, ke hutan-hutan. Ke hutan Pekanbaru sana. Ya. Nah, begitu dia berjihad dengan harta dan jiwanya, namanya di hutan, apa katanya? Alhamdulillah kadang sana berdakwah di hutan sana dikasih wong peti, kasih wong jengkol. Ya semampunya orang hutan. Di hutan. Ya, kadang kan kami membawakan mereka makan gitu ya. Berarti dengan harta dan jiwa. Nah, maka dari itu Abdul Somad derajatnya tinggi, growing. Karena dia sudah menekan di bawah. Ya, kalau melihat ya, mau penampilan, mau ilmu, mungkin masih banyak yang lain. Alhamdulillah, seperti Ustadz Agus, Ustadz Iskandar itu teman saya di S3 itu, temannya Abdul Somad waktu dia di Mesir ya, di Mesir. Biasa baik Ustadznya. Belajar seperti kami biasa saja. Tapi kami kagum setelah dia tahu dia viral. Luar biasa. Padahal ya seperti biasa, seperti mahasiswa biasa, nyeleneh dan sebagainya seperti itu. Tapi Masya Allah luar biasa. Masya Allah ternyata Abdul Somad dia berjihad dengan harta dan jiwanya ke belakang, ke bawah. Tekan ke bawah, nanti Allah lambungkan ke atas. Allah lambungkan ke atas. Nah kalau kita menekan ke bawah, nanti Allah lambungkan di atas. Sama seperti kita, mohon maaf, banyak juga dokter, LC dan sebagainya, dia tidak punya jadwal. Dia menjadi Ustadz Simatupang. Apa Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Siang malam tunggu panggilan gitu. Tapi kalau dia berjihad, cari tempat, ajarkan, sampaikan, insya Allah jadwalnya padat. Jadwalnya padat. Jadi kembali, mau tidak kita jihad adalah Allah dengan harta dan jiwa kita. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita nyampaikan Al-Quran di mana, bawa oleh-oleh, bawa Al-Quran, bawa infak, berikan infak pada marbotnya, berikan infak pada yang memerlukan, maka itu termasuk jihad. Mungkin kita tidak bisa seperti Abdul Somad, kita ke dusun-dusun, naik perahu, jalan kaki, bawa bentelan, mungkin kita tidak bisa seperti dia. Kita lakukan sebisa kita. Maka Allah katakan, pertama, kamu akan menang, ku angkat derajat,
dan kamu akan kuberikan di 21-nya, Tuhan akan menggembirakan kamu. Terus akan memberikan ridhonya, dan Allah akan memberikan rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, itulah bahwasanya hidayah itu petunjuk jalan akan menyempurnakan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hidayah. Semua orang mendapat hidayah dari Allah. Hidayah tadi ada berapa? Ada 5. Satu ilham. Seperti ilham adalah fitrah. Seperti manusia lebah, kalau lebah itu diilhamkan untuk membuat madu. Bayi kalau lapar menangis. Kalau dia basah, dia menangis. Itu ilham. Yang kedua apa hidayah? Hawas, yaitu respon. Seperti kita kalau mengantuk ya akan tidur. Maka Allah jelaskan di surat 8 ayat 11 itu, kami menurunkan hujan kepada kami, membuat kamu mengantuk agar kamu tenang. Dan kami menurunkan hujan agar menguatkan telapak kaki kamu, menghilangkan gangguan setan. Maka hari hujan itu anak kecil itu pengen mandi. Anak kecil itu pengen mandi karena apa? Ya, dia bersih orangnya. Dia bersih. Dia akan nyentrum dengan hujan itu. Maka anak kecil kalau hujan pengen mandi. Karena dijelaskan di surat 8 ayat 11 itu adalah hidayah hawa nafsu itu. Akan menguatkan telapak kaki dan menghilangkan gangguan syaitan. Yang kedua adalah ketiga adalah hidayah akal. Maka Allah jelaskan di surat Al-Baqarah 268 269, orang yang berakal bahwasanya Allah menyuruh kita bersedekah, tapi setan membuat kita menakuti kita kemiskinan. Tapi Allah menguatkan ayat-ayatnya, maka Allah katakan barang siapa mengikuti petunjuk Allah, dia akan mendapatkan ilmu al-hikmah itu. Hanya orang yang berakal yang bisa memahami. Kembali adalah hidayah akal. Dari mana akal dapatkan? Dari sedekah. Dari sedekah. Terus adalah hidayah agama. Allah memberikan ke semua orang hidayah agama itu. Termasuk apa tadi yang jahat itu? Korun apa bukan? Firaun pun dikasih hidayah oleh Allah. Diutusnya Nabi Musa dan Harun bahwasanya memberitahu kepada Korun, kepada apa? Firaun tadi. Masya Allah luar biasa. Terus yang kelima adalah hidayah taufik. Taufik itu adalah petunjuk untuk kita melakukan hidayah itu yang kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Maka Allah jelaskan di surat 10:57 itu, wahai manusia, telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhan kamu, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Itu dia mendapatkan taufik dari Allah. Masya Allah luar biasa. Tadi cara menjemput hidayah dengan cara apa? Pertama dengan kita bertobat kepada Allah. Segera bermohon ampun kepada Allah. Orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, dia banyak bermohon ampun kepada Allah. Terutama kapan bermohon ampun? Yaitu sebelum waktu fajar. Ya. Terus orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, dia tidak ragu menginfakkan hartanya Allah. Maka Allah katakan bahwasanya orang beriman sesungguhnya orang-orang yang tidak ragu untuk menjihadkan harta dan jiwanya. Terus orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, dia berpegang teguh terhadap agama Allah. Kalau wong ceramah ada kata dalil, males dia. Males. Ada ceramah yang ketawa-tawa ngakak-ngakak, males dia. Dia maunya yang pakai dalil. Karena dia sudah tahu ini ada dalil, ini tidak punya dalil. Ya. Terus hidayah dapatkan dengan ilmu. Semakin tinggi hidayah kita, semakin tinggi kita ingin belajar. Sekarang ini enak banget ya, belajar lewat YouTube gampang. Ya, lewat apa lagi? Daring gampang. Lewat Zoom gampang. Maka dia punya magnet untuk belajar. Sama seperti ini, kita belajar, kita kajian, ini adalah hidayah dari Allah. Terus adalah Allah katakan, hidayah itu dan taufik itu Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh. Kalau benar sungguh-sungguh, Allah akan kasihkan. Insya Allah kita bisa menyebut hidayah kita. Semoga kita semua bertemu di surganya Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.